Halo, halo Pak. Ya, silakan. Jadi gini Pak, kalau kita lihat di dalam versi Alkitab, itu kan ketika di dalam Yosua 13 dikatakan bahwa ketika Yosua sudah tua, ada beberapa kota di tanah Kanaan yang belum diduduki mereka, termasuk di antaranya lima kota, raja kota di Filistin, termasuk di antaranya Gaza, Pak. Jadi di situ Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa Tuhan akan menghalau kota-kota itu juga dan akan diberikan kepada mereka. Dan Tuhan berkata kepada Yosua supaya itu dibuang undi kepada suku Israel yang sudah setengah lagi. Dan kalau kita lihat di Yosua 15, bahwa itu kota termasuk Gaza juga, Pak. Itu sudah termasuk bagian daripada tanah Yehuda. Dan kalau kita lihat di Al-Quran, di surah Al-Maidah, di ayat yang 20 dan 21 dikatakan bahwa Allah sendiri juga sudah memberikan kepada kaumnya Musa. Kaumnya Musa itu siapa? Israel. Jadi Filistin itu pun kalau menurut kita dalam Al-Quran sudah termasuk bagiannya daripada Israel. Gimana menurut Bapak itu? Terima kasih. Ya. Jelaskah Pak Ramzi? Aku belum paham maksudnya apa. Please, pertanyaan apa? Tentang Gaza, aku dengar nama Gaza, 5 kota Palestina yang lain. Ya, itu kan bagian dari Israel. Mengapa dibiarkan saja? Harusnya itu haknya Israel, Gaza itu. Gaza itu, ya menurut firman Tuhan itu setelah kalau itu didirikan oleh suku Palestina yang dalam kitab, suku Palestina sudah kembali. Tapi pertanyaan Pak ini, kalau suku Palestina itu orang Palestina, bukan. Beda. Nama Palestina atau yang namanya Palestina ini hanya didirikan tahun 135 oleh Kaisar Hadrian. Setelah Hadrian diambil Yerusalem dirubah menjadi Alia Capitolina. Nama Judea dirubah menjadi Palestina. Kenapa? Dia cari dalam firman Tuhan, dia sudah ketemu ada satu suku yang selalu melawan suku-suku Israel. So jadi dia namanya tanah suci ini Palestina. Waktu Ratu Helena datang abad keempat, dia namanya Israel Palestina Sekunda. Waktu orang Islam datang Palestina. So ini bagaimana nama Palestina? Jangan bingung antara suku Palestina yang dalam kitab yang mendirikan kota Gaza dan suku Palestina yang ada di Bethlehem sekarang. Menurut suku Palestina yang ada di Bethlehem, mereka adalah keturunan Kanaan, bukan keturunan Palestina yang dalam kitab. Palestina artinya Felesto. Felesto dalam bahasa Yunani artinya orang laut. So jadi mereka dari Kreta, dari Yunani. Mereka datang tinggal di sini, tapi setelah perang-perang Alkitab mereka sudah kembali ke Eropa. So keturunan Palestina sekarang atau hari ini adalah di Yunani, bukan di Israel. Itu beda Pak. So jangan bingung antara politik dan sejarah. Ya. Orang Gaza sekarang adalah Palestina. Palestina dari mana? Bukan Palestina yang dalam kitab, beda. Itu rata-rata dari mana itu Pak? Dari orang-orang Filistin sekarang ini, kalau menurut pemahaman Pak Ramzi. Kalau menurut saya, orang Kristen Palestina yang ada di Israel sekarang, mereka adalah keturunan Yahudi atau Samaria. Banyak juga keturunan Samaria. Tapi kalau Islam, Pak, tahu berapa negara, berapa bangsa menaklukkan tanah suci? 52 bangsa. So banyak tahu. Saya sudah ketemu di negara Jordan, keluarga saya ada di Jordan, tapi Muslim. Bagaimana? So mereka dari mana? Banyak Islam, aslinya Kristen, banyak Islam, aslinya Samaria. Banyak yang ganti karena takut, banyak yang pindah agama, banyak yang keluar, banyak yang menikah. Susah sekali untuk berbicara. Tapi kalau bicara umum, orang Palestina katakan mereka atau kami adalah keturunan Kanaan. Kanaan yang sebelum Yeshua bin Nun. Walaupun juga tidak ada bukti mereka adalah keturunan Kanaan atau keturunan bangsa Israel atau bangsa Islam. Jangan lupa abad ke-7 bangsa Islam masuk, banyak yang pindah agama, banyak yang takut, banyak yang menikah, banyak yang susah sekali untuk berbicara darahnya dari mana. Orang Yahudi juga, kalau saya ikut firman Tuhan, Yahudi asli, apa artinya? Harus dari ibu dan papa Yahudi. Tidak boleh ada Yahudi campur.
Kalau saya ambil Yahudi sekarang, bisa ketemu satu Yahudi asli 100%? Tidak mungkin. Karena pasti darahnya campur dengan orang asing. So, susah untuk bicara tentang firman Tuhan dan katakan, wow, harus terjadi 2000 tahun yang kemudian seperti hari ini. Sangat susah, Pak. Iya, iya, memang rata-rata sudah bercampur, walaupun tetap ada, tapi memang susah, ada tapi susah. Ya memang karena sudah 2000 tahun ke generasi campuran itu. Namun Benar. kalau di Eropa sendiri tempat saya tinggal, orang-orang Yahudi yang begitu ibunya bukan orang Yahudi, dia tidak boleh masuk ke sinagog yang ultra ortodoks. Harus masuknya sinagog liberal, Pak. Saya Benar. sendiri kalau pergi ke sinagog sebulan sekali, saya perginya yang ke liberal. Karena saya kan orang Tionghoa kan, orang keturunan Cina. Jadi tentu saja walaupun saya disunat, tapi tetap nggak bisa masuk ke yang ortodok, nggak boleh. Kecuali ada hari khusus mereka buka, itu boleh kita masuk, tapi sebagai tamu. Benar. Oke, luar Benar biasa sekali. ini. Oke, ini Pak ini ya, Pak Chandra silakan Pak Chandra, lalu kita Pak Chandra, lalu Pak Gajah Sakti, lalu kita akhiri ya. Pak Chandra silakan di unmute, mana Pak Chandra tadi? Silakan di unmute mikrofonnya, Pak Chandra. Halo, iya Ya, malam Pak. langsung. Ya, lalu Pak Gajah Sakti, Ya. lalu kita selesaikan. Ya. Oke baik Pak. Saya mau tanya Pak, itu Palestina dapat uang untuk beli ribuan rudal itu dari mana? Dan siapa penyumbang terbesarnya? Dan juga saya pernah melihat video, itu ada pesta para petinggi Hamas. Apakah mereka kaya-kaya, para petinggi Hamas? Ya. Hamas sangat kaya. Dapat uang dari Persia, aku sudah katakan, dari luar negeri. So, jadi Persia yang support dan membantu Hamas. Pasti Hamas, kalau lihat anaknya Ismail Haniyah, semua mereka belajar di mana? Di Oxford, di Eropa, di sini, di Amerika, sangat-sangat kaya mereka. Kalau orang Palestina dapat uang dari mana itu? Karena ada otoritas Palestina, belum ada negara. Menurut Oslo Agreement, harus ada otoritas dulu, kemudian ada negara Palestina. Setelah Yasser Arafat meninggal, so berhenti Oslo Agreement karena susah sekali ibu kota Palestina di mana. Oke, ini cerita lain. Tapi sampai saat ini ada yang namanya otoritas Palestina. Kalau otoritas belum ada negara, so harus ada bantuan dari luar. Waktu Oslo Agreement siapa yang bantu? Itu yang namanya EU atau Eropa. So sekarang Eropa yang bayar buat Palestina, buat gaji, buat upah, buat polisi, buat tentara, buat semua. Itu dibayar oleh Eropa, negara Jerman, Prancis, Italia, semua. Eropa yang bayar buat Fatah, Persia yang bayar buat Hamas. Termasuk uang pajak saya itu, Pak. Ya itu pajak saya ada. tuh. Saya kan bayar pajak di sini, Pak, di Eropa, bayar Hamas itu, Pak. Benar. Dan pajak sini yang dibayar pajak juga Eropa semua. Iya. Betul Pak. Oke, ini lanjut terakhir Gajah Sakti, lalu kita akan akhiri karena kita sudah 3 jam bersama dengan Pak Ramzi. Silakan Pak Gajah Sakti. Ya, shalom Pak Ramzi. Shalom Pak. Ya, saya mau tanya sedikit mengenai teknologi pertanian di Israel ya. Nah, satu mungkin arealnya di daerah mana sih? Sama sudah berapa lama dikembangkan? Yang kedua, top komoditinya apa? Apa itu, Pak? Top komoditasnya apa? Komoditas yang di Israel sekarang ini, itu maksudnya ya? Ya, betul. Teknologi, ya. Ya. Berikutnya, itu swasta atau pemerintah punya? Gitu. 96% itu adalah yang punya government sendiri. Oh. Jadi kalau harus tahu sistem Israel itu beda dari sistem lain. Kami bayar pajak yang tinggi sekali. Aku bicara tentang diri sendiri. Aku sebagai guide, aku bayar pajak sekitar 47%. Tinggi sekali. Kalau aku ultra ortodok, tidak usah bayar pajak sama sekali. Kenapa masuk Yerusalem ada 2 toko? Satu sesuatu atau barang harganya $1, yang kedua sama harganya $10, karena yang punya $1 adalah ultra ortodok. So jadi ada sistem di Israel, orang yang punya koncir, tahu aku bicara tentang orang yang punya koncir ultra ortodok, mereka tidak usah bayar pajak di sini. Ini juga problem besar.
kenapa juga pajak tinggi. Maksud saya, Pak, kalau aku mau mendirikan sebentar Pak Ramzi, itu mikrofonnya mati, sebentar, kepencet tuh. Mana nih Pak Ramzi? Ya, silakan di mikrofonnya. kalau dengar saya ya. 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 Kalau saya mau mendirikan bisnis, pasti aku rugi. Kenapa? Karena government tidak ikut, ultra ortodok tidak ikut. Karena saya harus bayar pajak tinggi sekali. Ini polisi dari Israel. Kenapa? Karena kemudian kamu mau sukses harus ikut government. Ini alasan kenapa setiap bisnis di Israel harus ada nama government dalamnya. Hasilnya 96% dari bisnis Israel itu termasuk dalam government Israel semua. IT teknologi, bisnis, berlian, ahava, semua harus ada government dalamnya. Kenapa? Karena harus kamu sukses, harus begitu. Ini sistem Israel. So, Israel, saya sudah katakan tidak mungkin rugi karena Israel kuat. Kenapa? Israel IT teknologi. Pak, yang Zoom yang kita pakai itu buatan Israel. Yang ini yang buat macet di Jakarta. Tahu ini sangat lucu. Saya selalu katakan, you know Waze? Ya, GPS Israel. Ya, betul. Oh, sebentar Pak Ramzi, ini mati mikrofonnya. Silakan nyalakan lagi. Kepencet. Mikrofonnya dinyalakan lagi Pak Ramzi. Mikrofonnya. Salah pencet Pak Ramzi. Ya, silakan. Dengar, Pak? Ya. Saya sudah katakan lucu sekali. Kami orang Israel tidak tahu apa artinya Waze, tidak pakai Waze. Ya, GPS itu ya. Ya, GPS. Walaupun itu buatan kami tidak pakai. Orang lain yang pakai. Kenapa? Karena tidak ada macet di sini. Buat apa aku pakai Waze? So, Israel sangat pintar, sangat luar biasa. Teknologi Israel semua luar biasa. Jadi Israel sudah kaya tahu tentang kursi roda tahun lalu. Sudah keluar dari Israel ini. Sudah kami tahu juga sekarang senjata yang ada GPS atasnya itu juga teknologi Israel, Expo Tel Aviv. Jadi luar biasa Israel, sangat luar biasa. Ini pasti diberkati Tuhan. Aku mau katakan sebelum kita selesai, jangan takut sama kutuk Israel, jangan takut sama kutuk gereja. Firman Tuhan katakan, yang mengutuk Israel dikutuk Tuhan. Benar, yang mengutuk Israel selalu dikutuk dan Israel maju terus. So, yang mengutuk Israel, kutuknya menjadi berkat buat kami, orang Israel. Yes. Amin. Luar biasa. Oke, kita harus sudahi acara kita karena sudah jam 10 menit lagi jam 12. Mungkin Pak Habibie ada mau kasih ini Pak, speech sedikit Pak Habibie. Silakan ya, Pak Habibie. Hanya terima kasih kepada Bro Ramzi sudah bersedia, tadi saya WA langsung dia oke. Mudah-mudahan nanti setelah Corona kita bisa ketemu di Yerusalem, Bro Ramzi. Amin Pak Kasdin. Ya, Oke. Bro Ramzi kapan kalau ke Eropa bisa call saya ya. Nanti saya nomor handphonenya saya kasih ke Pak Habibie, nomor handphone saya, nomor WhatsApp saya. Pak Habibie tadi sudah saya japri nomor WhatsApp saya. Jadi kita memang rencana ada bikin Bible study di Israel buat tahun depan. Nanti saya akan kontak Bro Ramzi juga. Nanti Pak kasih alamatmu ke Pak Kasdin, aku kirim buku juga. Oke. Dua buku, yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris. Bagus sekali detailnya. Luar biasa. Ya. Ya, siap Pak Ramzi. Nanti Bro Ramzi boleh, nanti kita bisa promokan juga bukunya di YouTube kita di sini. Untuk menjadi merchandise, jadi teman-teman bisa membeli lewat YouTube kita. Nanti kasih tahu bukunya ke kita. Terus di Jakarta atau di Surabaya kemarin saya tadi dengar ada ininya ya, ada apa namanya, ada stoknya. Nanti kita bisa umumkan di YouTube supaya teman-teman bisa beli bukunya. Atau bukunya tadi dibawa nggak, sempat dibawa nggak? Atau ada di website atau di mana bukunya, judulnya apa Pak Ramzi? No, bukan di website Pak, ada di office di Jakarta, ada di Surabaya. Ada dua judulnya office. Apa bukunya? Mati, sebentar. Ini mati lagi mikrofonnya, kepencet rupanya.
Sebentar, anak tadi kok hilang ini. Sebentar, mati mikrofonnya mati Bro Ramsi. Mana nih Bro Ramsinya kok hilang? Oh iya, mikrofonnya dinyalakan. Ya, ada di Jakarta, ada di Surabaya. Itu Judul office. bukunya Nanti aku apa? kasih tahu fakultinya gimana. Judul bukunya apa? Revelation Code of Jerusalem namanya. Revelation Code of Jerusalem. Yang kedua namanya The Golden Codes of His Second Return. Revelation Codes of Jerusalem. Belum ada di websitenya ya? No, belum. Aku tidak ada di website. Aku hanya ada. Aku bikin buku ini bukan buat jual, bukan buat bisnis, tapi buat manfaat dan orang yang bisa, yang hanya yang mau belajar dengan firman Tuhan. Ya, nanti besok ini sayang sekali kalau tadi bisa. Ini bukunya nggak dibawa ya. Bisa kita nanti ini supaya bisa dipromosikan. Jadi bisa. Nanti aku bawa. Nanti aku kirim Pak. Ya, nanti saya promosikan tiap hari juga supaya bisa teman-teman bisa mendapatkan karena tadi nampaknya cukup bagus. Oke, Bapak Ibu, saya harus pergi sekarang. Saya Ya, tunggu terima anak kasih saya. Pak Ramsi Israel. Ya, Adonai Elohim menyertaimu, Amin. memberkatimu. Luar biasa. Oke, Pak Habibie kembali silakan. Memberkati semua. Ya, Goodbye. syukran. Good night. Terima kasih banyak. Bye. Makasih ya, makasih Pak Ramsi, Tuhan berkati ya.